Shalom, saudara-saudara dalam Tuhan. Kita bertemu kembali dalam program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Semoga saudara semua sehat, diliputi oleh damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mempersiapkan hati kita untuk kembali mendengarkan roti kehidupan kita, yakni firman Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, kepadamu kami bersyukur pada saat ini atas nafas hidup yang Tuhan masih beri, atas waktu dan kesempatan yang Tuhan masih mungkinkan bagi kami. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu, Tuhan berbicara. Tolong kami ya Roh Kudus untuk mendengar, beri hikmat untuk mengerti, berikan kuasa untuk melakukan firman-Mu. Ampuni dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu, menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dia yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari." Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Amin. Akui dan terima keluargamu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, keluarga
adalah tempat di mana kita menyemai cinta kasih. Tetapi dalam keluarga pula lah, sadar atau tidak sadar, kita menebar kebencian, menyakiti, melukai, mengecewakan orang-orang yang kita kasihi. Setidaknya itu pula tergambar dari bacaan kita hari ini. Kisah hidup Yusuf adalah sebuah kisah kehidupan yang penuh dengan dinamika. Perjalanan hidup yang sangat tragis sebelum ia mencapai puncak kesuksesannya. Dibenci saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur tua, lalu dijual kepada saudagar yang pergi ke Mesir. Kisah itu menjadi rentetan panjang perjalanan hidupnya menuju kesuksesan. Ketika ia berada pada puncak kesuksesan, saudaranya datang sekedar membeli gandum karena mereka kelaparan di negerinya. Ia tidak tahan melihat kondisi saudaranya. Kemudian ia memperkenalkan dirinya, lalu menerima saudaranya apa adanya. Yusuf tidak mengungkit kisah hidup mereka yang sudah berlalu. Yusuf mengilhami semua itu adalah cara Allah untuk memelihara kehidupan. Yusuf melihat semua dinamika hidup yang telah berlalu dalam perspektif ilahi, yaitu kehidupan. Saudara-saudara, mungkin Anda punya kisah hidup yang sangat tragis seperti yang dialami oleh Yusuf. Tetapi berkenankah kita untuk berkomitmen bahwa tidak ada ruang untuk sebuah pembalasan dendam? Tidak ada ruang untuk sebuah kebencian selain berdamai dengan diri sendiri dan keluarga. Karena itu, akui diri dan akuilah keluarga apapun keadaannya. Terimalah keluarga kita apa adanya. Karena diri dan keluarga kita adalah anugerah dari Tuhan. Dinamika keluarga, suka duka keluarga yang kita temui alami setiap hari akan semakin membentuk kita menjadi orang-orang yang bijaksana atau berhikmat ketika dalam keluarga selalu dilandasi oleh kasih Kristus. Kiranya Roh Kudus menolong kita dan kita semua saling menerima sebagai satu keluarga yang tetap mengasihi, yang tetap menopang, saling mendukung satu dengan yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, dimuliakanlah namamu dari kekal hingga kekal. Engkau yang sudah menganugerahi kami keluarga. Engkau yang sudah mengaruniakan bagi kami cinta kasih. Dan biarlah dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami semua, kami selalu menyemai cinta kasih yang daripada Kristus. Terkadang kami diperhadapkan dengan berbagai dinamika dalam keluarga, suka duka. Terkadang ada kebencian, terkadang ada yang menyakiti, melukai, bahkan mengecewakan. Tetapi berikan kepada kami hati yang lapang, pengertian, untuk tetap saling mengampuni satu dengan yang lain, memaafkan, dan tetap saling menerima apa adanya. Seperti Kristus telah menerima kami dan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah oleh firman-Mu dalam keluarga kami masing-masing selalu ada damai dan sukacita, selalu hidup rukun dan damai, dan seperti firman Tuhan, kesanalah Engkau memerintahkan berkat. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa buat Ibu Kekasih, istri dari almarhum Bapak Diramantong. Kuatkan imannya, topang dalam masa-masa kedukaannya ya Tuhan, berikan penghiburan. Begitu juga bagi segenap anak cucu almarhum. Kami berdoa untuk Bapak Peter Sau yang juga saat ini dalam kondisi sakit. Tuhan, Engkau sendiri yang akan memulihkan kembali keadaannya. Kami berdoa bagi semua jemaat-Mu yang mengikuti program Roti Hidup ini. Berkati masing-masing dalam kehidupannya dan rumah tangganya. Berkati dalam pekerjaannya. Dan biarlah apapun yang mereka kerjakan menjadi saluran berkat dari Tuhan.
Ya Tuhan, kami berdoa, kami percaya bahwa Tuhan sendiri terus bertindak di tengah masa pandemi yang kami jalani, dan perlindungan-Mu akan tetap kami nikmati di dalam Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Memberkati rumah keluargaku, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Terimalah berkat Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati keluarga kita semua. Amin.